Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuril Jamalia, NIM T20171100. Saya di sini merupakan presentator ketiga dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat ini. Kalimatnya berbunyi Fatasya Musa tarjamata ma'ani suratil Ikhlas, yang artinya Musa meneliti terjemah beberapa makna surat Al-Ikhlas. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang ini. Fatasya merupakan kalimat fi'il, yaitu fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi yaitu kalimat yang mempunyai arti sendiri dan menunjukkan arti lampau. Nah, kalau di tasrifan itu yang namanya fi'il madi itu mesti ada di pertama dalam tasrifan. Selanjutnya lafaz fatasya termasuk dalam kategori fi'il mabni. Nah, mabni yaitu artinya adalah tetap. Artinya tetap ya. Terus mabni fil madi yang berbunyi fatasya adalah ala al-fathi karena ia tidak bertemu dengan dhamir rafa, mutahari dan wawu jama'. Lafaz fatasya termasuk fi'il maklum karena ia mengikuti kaidah majhul yang berbunyi dhamma kullu mutaharikin wa kusira ma qabla al-akhir, sehingga ia membutuhkan fa'il yang dalam konteks contoh di atas fa'ilnya berupa lafaz fatasya. Nah, fatasya ini termasuk fi'il maklum. Nah, maklum itu artinya adalah kata kerja aktif. Sedangkan majhul itu artinya kata kerja pasif. Nah, kalau fatasya ini termasuk maklum. Kata kerja aktif karena tidak mengikuti kaidah yang ini. Jadi disebut kata kerja yang aktif. Nah, di sini kan fatasya ini kan membutuhkan maf'ul ya. Kenapa? Membutuhkan fa'il ya. Kenapa kok membutuhkan fa'il? Karena di sini kan masih belum jelas ya fatasya meneliti. Nah, siapa yang meneliti dan apa yang diteliti? Kan masih belum jelas ya. Nah, lafaz fatasya juga disebut fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yaitu butuh kepada maf'ul. Muta'addi butuh kepada maf'ul. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat ini, tentang kata ini Musa. Lafaz Musa merupakan kalimat isim yang memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jer. Lafaz Musa termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma, yaitu fa'il. Disebut fa'il karena ia merupakan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni ma'lum berupa fatasya. Pada rofanya menggunakan dhamma muqaddarah karena ia merupakan isim mufrad yang berbentuk isim maksur. Nah, ini saya akan tulis tanda-tandanya dulu ya. Nah, kalau ini rofa, kalau ini tanda nasab, kalau ini tanda jer. Nah, ini tanda-tandanya rofa, nasab, jer, dan ini tanda-tandanya. Terus yang selanjutnya yaitu kata tarjamata. Lafaz tarjamata merupakan kalimat isim yang memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jer. Lafaz tarjamata termasuk yang dibaca nasab karena ia tergolong mansubatul asma. Nah, ini nasab. Tarjamata ini tanda nasabnya. Nasab.
disebut maf'ul bih. Disebut maf'ul bih karena ia merupakan isim dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Nah, disebut maf'ul bih karena ia jatuh setelah fi'il muta'addi. Ini fi'il muta'addi yaitu fi'il yang butuh kepada maf'ul. Nah, yang mana kira-kira yang butuh pada maf'ul yaitu lafaz ini, lafaz kata sya. Dan berkedudukan sebagai objek. Karena menjadi maf'ul bih, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena lafaz tarjamata berupa isim mufrad. Dan selanjutnya yaitu kata tarjamata ma'ani. Lafaz tarjamata ma'ani merupakan susunan idhofah. Nah, apa itu susunan idhofah? Saya tulis dulu ya. Idhofah. Idhofah susunan tertidur di sini. Nah, idhofah itu yaitu susunan yang terdiri dari dua isim, yaitu susunan apa aja? Susunan mudhof sama mudhof ilaih. Nah, mudhof itu artinya isim pertama ya. Isim pertama yang disusunan yang berada di susunan idhofah. Nah, kalau mudhof ilaih isim kedua yang berada di susunan idhofah. Ya. Mudhof adalah lafaz terjemah, sedangkan mudhof ilaihnya yang berupa ma'ani. Nah, mudhofnya itu yang pertama yaitu kata terjemah, sedangkan mudhof ilaihnya itu berupa ma'ani. Ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Karena lafaz terjemah kedudukan sebagai mudhof, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhof, yaitu tidak boleh tanwin, tidak boleh diberi alif lam mim. Ini terjemah ini kan sudah mengikuti kaidahnya, yaitu tidak mengikuti ketentuannya ya, yaitu tidak menggunakan tanwin, nggak ada tanwinnya, terus nggak ada huruf, dan terus tidak diberi al. Dan apabila berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena an-nun merupakan pengganti dari tanwin. Lafaz ma'ani karena menjadi mudhof ilaih, maka ia harus dibaca jar. Nih, lafaz ma'ani karena mengikuti karena menjadi mudhof ilaih, maka ia harus dibaca jar. Ini jar ya, ini berarti ini. Nah, jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh muqaddarah karena ia merupakan jamak taksir yang berbentuk isim ma'kus. Huruf ya yang terdapat pada isim ma'kus ma'ani ditulis karena dimudhofkan. Susunan lafaz tarjamah ma'ani tergolong idhofah ma'nawiyah karena ia tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah latfiyah, yaitu mudhofnya berupa isim sifat dan mudhof ilaihnya merupakan ma'mul dari mudhof. Nah, selanjutnya lafaz ma'ani surati dua ini. Ma'ani surati. Lafaz ma'ani surati merupakan susunan idhofah yaitu susunan yang terdiri idhofah tadi ya, susunan yang terdiri dari dua isim. Karena ia terdiri dari dua isim, yaitu isim mudhof dan mudhof ilaih, lafaz ma'ani di samping menjadi mudhof ilaih dari lafaz tarjamata juga menjadi mudhof. Karena lafaz ma'ani ini berkedudukan sebagai mudhof, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhof, yaitu sama kayak tadi ya, tidak boleh ditanwin dan tidak diberi alif lam maksudnya.
Dan apabila berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena nun merupakan pengganti dari tanwin. Sedangkan mudhaf ilaih dari lafaz ma'ani adalah lafaz surata. Nah, mudhaf ilaihnya dari lafaz ma'ani ini surata ini. Ini mudhaf ilaihnya dari lafaz ma'ani. Ini mudhaf ilaihnya. Maka harus dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena yang merupakan isim mufrad. Nah, tandanya ini kasroh, dibaca jar. Iya. Susunan lafaz ma'ani surati tergolong idhofah ma'nawiyah karena ia tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah lafziyah, yaitu mudhafnya berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan ma'mul dari mudhaf. Yang selanjutnya yaitu ini suratil ihlasi. Lafaz suratil ihlasi merupakan susunan idhofah. Susunan yang terdiri dari dua isim. Karena ia terdiri dari mudhaf, sama juga ya kayak tadi penjelasannya, karena ia juga terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Lafaz suratah di samping menjadi mudhaf ilaih, nah lafaz suratah di samping menjadi mudhaf ilaih, saya sifat menjadi fi. Mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Di samping mudhaf ilaih, lafaz suratah di samping menjadi mudhaf ilaih dari lafaz ma'ani, maka menjadi mudhaf. Karena lafaz suratah berkedudukan sebagai mudhaf, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhaf, yaitu tidak boleh sama kayak tadi ya, tidak diboleh tanwin dan tidak boleh diberi alif lam. Dan apabila berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena nun merupakan pengganti dari tanwin. Sedangkan mudhaf ilaih dari lafaz suratah ini adalah ini alilasi. Mudhaf ilaihnya dari mudhaf salah. Sedangkan mudhaf ilaih yang dari mudhaf ini adalah kata surati. Kata ihlasi, maaf. Lafaz ihlasi merupakan lafaz ihlasi karena menjadi mudhaf ilaih, maka ia dibaca jar. Nah, ini ya. Jar. Sudah ya. Dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena ia menggunakan isim mufrad, merupakan isim mufrad. Susunan lafaz suratul ihlasi tergolong idhofah ma'nawiyah karena ia tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah lafziyah, yaitu mudhafnya berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan ma'mul dari mudhaf. Yang terakhir yaitu terjemah ma'ani suratil ihlasi. Lafaz terjemah ma'ani suratil ihlasi merupakan susunan idhofah adalah dengan rincian. Dan ini kesimpulannya lafaz terjemah ini kedudukannya sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf kepada lafaz ma'ani. Lafaz ma'ani juga berkedudukan sebagai mudhaf. Lafaz ma'ani berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari lafaz terjemah ini menjadi mudhaf ilaih. Nah, kalau ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Jadi terjemah ini mudhafnya, ma'ani ini mudhaf ilaihnya dari ini, jadi terjemah. Dan sekaligus menjadi mudhaf, dimudhafkan kepada lafaz surati. Ini artinya kalau belum hafal ya. Ya, selanjutnya lafaz surati berkedudukan sebagai mudhaf. Ini juga sebagai mudhaf. Mudhaf dari kalimat apa? Maaf ya. Lafaz surati berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari lafaz ma'ani. Nah, ini mudhaf ilaih dari lafaz ma'ani. Ini tadi sebagai mudhaf ilaih dari kalimat ma'ani ini. Yang terakhir
Yang terakhir, lafaz anilasi sebagai mudhof ilaih dari lafaz surati ini. Mudhof ilaih dari lafaz surati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.